Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sampaikan sebuah video yang berjudul Nabi janji tidak akan dihisap dan diazab jika sehabis sholat maghrib suka membaca ayat ini satu kali. Sahabatku yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman pasti berharap kelak di akhirat dimudahkan hisabnya, bahkan bila bisa tanpa hisab dan tanpa azab, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Karena itu, banyak orang mencari amalan yang dapat menjadi sebab keselamatan di akhirat. Sayangnya, di zaman ini banyak beredar cerita tentang ayat atau doa tertentu yang katanya bisa membebaskan dari hisab dan azab, padahal tidak ada landasan yang sahih. Pertama, kita perlu memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara waktu. Rasulullah SAW mengingatkan, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Artinya, dunia bukan tempat tinggal abadi. Kita hanya singgah sebentar, lalu melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat. Karena itu, cerdaslah bila seorang hamba mempersiapkan bekal yang akan menyelamatkannya di hadapan Allah kelak. Kedua, pada hari kiamat kelak, setiap manusia akan dihadapkan pada hisab yang sangat teliti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Ketiga, orang-orang beriman senantiasa berusaha mencari amalan yang bisa menjadi penolong pada hari itu. Mereka tahu bahwa hari kiamat penuh kengerian. Matahari didekatkan dari kepala, manusia berdesak-desakan, amal ditimbang, dan setiap orang ditanya satu persatu. Dalam kondisi itu, betapa berharganya amalan kecil yang mendatangkan kasih sayang Allah. Maka tak heran bila Nabi kita SAW mengajarkan banyak zikir dan doa sebagai pelindung bagi umatnya. Keempat, salah satu ciri khas ajaran Islam adalah adanya amalan-amalan ringan namun berpahala besar. Rasulullah SAW sering menyebut amalan yang sederhana, mudah diucapkan, tapi memiliki bobot yang berat di sisi Allah. Contohnya zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amal dan juga dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan bacaan satu ayat setelah sholat fardu, hanya satu ayat. Tidak butuh waktu lama, tetapi menjadi pembuka pintu surga. Kelima, ayat ini disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Di dalamnya terkandung makna tauhid yang sangat tinggi tentang kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan penjagaan Allah atas seluruh alam semesta. Siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, hatinya akan dipenuhi rasa tenang karena menyadari betapa besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, membaca ayat ini setelah sholat fardu bukan hanya janji surga, tetapi juga bentuk zikir yang menguatkan iman. Orang yang terbiasa membaca ayat ini sehabis sholat maghrib
akan merasa lebih dekat dengan Allah, lebih sadar bahwa hidupnya ada dalam genggamannya, dan lebih waspada dari godaan setan. Dengan demikian, manfaatnya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, kabar gembira bagi kita semua adalah ada amalan sahih yang benar-benar dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan menuju surga. Amalan itu adalah membaca ayat kursi setelah sholat fardu, termasuk setelah sholat maghrib. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan ayat kursi. Pertama, ayat paling agung dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi penjaga dari gangguan setan. Dan yang ketiga, jalan menuju surga. Ayat kursi hanya satu ayat, tapi kandungannya sangatlah dalam. Dibaca satu kali setelah setiap sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sudah cukup untuk meraih janji surga. Jika istiqomah, insya Allah termasuk hamba yang dimudahkan hisabnya, bahkan bisa masuk surga tanpa azab. Sahabat yang dirahmati Allah, dan tentu sahabatku sekalian sudah tahu, bahkan sudah hafal ayat kursi, bukan? Dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan diakhiri dengan ayat wa huwal aliyyul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari video ini, marilah kita amalkan amalan ringan ini. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita tinggalkan. Banyak orang yang rajin sholat tetapi lalai dari zikir setelah sholat. Padahal ayat kursi adalah kunci surga yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini jangan pernah tinggalkan lagi ayat kursi setelah sholat maghrib. Begitu juga setelah sholat fardu lainnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.